Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ahli Hukum. Ahli Hukum bukan anak jalanan, tapi si ahli yang ingin menjadi seorang ahli hukum. Bertemu lagi kita di serial pembelajaran atau serial perkuliahan perbandingan hukum tata negara. Dan pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan perbandingan amandemen konstitusi atau perubahan konstitusi. Jadi kalau kita melihat pendapat dari Casey Ware gitu ya, menurut Casey Ware itu ada 4 proses perubahan konstitusi. Yang pertama itu adalah some primary forces, yaitu beberapa kekuatan primer, beberapa kekuatan di masyarakat yang ingin melakukan perubahan terhadap konstitusi. Kemudian yang kedua melalui formal amandemen, yaitu amandemen yang dilakukan secara formal di lembaga perwakilan rakyat ataupun di parlemen. Kemudian yang ketiga melalui judicial interpretation atau penafsiran lembaga yudisial gitu ya. Kemudian yang keempat ada melalui kebiasaan ataupun konvensi. Nah, dari keempat cara ini akan kita lihat perbandingan amandemen konstitusi itu secara formal yang diatur di dalam konstitusi suatu negara. Dalam video ini kita akan melihat tata cara amandemen konstitusi di beberapa negara. Jadi yang pertama itu amandemen konstitusi di Amerika Serikat gitu ya. Untuk melakukan amandemen konstitusi Amerika Serikat itu diatur di dalam konstitusi Amerika Serikat itu di dalam pasal 5. Jadi ada 2 cara yang diatur di dalam pasal 5 konstitusi Amerika Serikat itu. Yang pertama itu adalah amandemen itu dilakukan dengan mengeluarkan rancangan undang-undang yang disetujui oleh kedua lembaga legislatif masing-masing dengan 2/3 suara. Kemudian rancangan undang-undang tersebut akan dibawa ke negara bagian. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, amandemen dilakukan dengan menggelar konvensi konstitusional oleh 2/3 lembaga legislatif negara bagian. Konvensi tersebut dilakukan untuk mengusulkan satu amandemen atau lebih. Amandemen-amandemen tersebut kemudian dikirimkan ke negara-negara bagian untuk mendapat persetujuan 3/4 lembaga legislatif negara bagian atau konvensi. Jadi ada 2 cara, yaitu yang pertama itu melalui 2 lembaga legislatif, kemudian juga bisa dilakukan oleh menggelar konvensi konstitusional oleh 2/3 lembaga legislatif negara bagian. Jadi cara untuk merubah konstitusi Amerika Serikat itu bisa dilakukan oleh lembaga legislatif negara atau pemerintah pusat gitu ya. Kemudian bisa juga dilakukan oleh lembaga legislatif di negara bagian, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya negara Amerika Serikat itu bentuknya adalah negara federal gitu. Jadi melibatkan legislatif ataupun parlemen dari negara bagian. Itu kalau tata cara amandemen konstitusi Amerika Serikat. Kemudian kita melihat bagaimana cara amandemen konstitusi di Jepang gitu ya. Untuk amandemen konstitusi di Jepang itu diatur di dalam pasal 96 konstitusi negara Jepang, di mana amandemen terhadap konstitusi harus diprakarsai oleh Parlemen Nasional Jepang melalui persetujuan dari 2/3 atau lebih dari semua anggota dari setiap majelis. Kemudian usulan amandemen akan diserahkan kepada rakyat untuk diratifikasi guna memperoleh persetujuan dari mayoritas suara yang diberikan padanya dalam referendum khusus atau pada pemilihan yang ditentukan oleh Parlemen Nasional Jepang. Setelah diratifikasi, amandemen harus segera diumumkan oleh Kaisar atas nama rakyat Jepang sebagai bagian integral dari konstitusi Jepang gitu ya. Yang menarik, untuk amandemen konstitusi
Jepang itu ada yang namanya referendum khusus gitu ya, dimana diserahkan kepada rakyat. Usulannya itu dari 2/3 atau lebih dari Parlemen Nasional Jepang, itu kemudian diserahkan kepada rakyat, dilakukan referendum, kemudian amandemennya itu harus diumumkan oleh Kaisar Jepang sebagai bagian integral dari konstitusi Jepang gitu. Jadi yang menarik ada proses referendum dalam proses amandemen konstitusi di Jepang. Kemudian kita lihat bagaimana proses amandemen konstitusi di negara Korea Selatan. Di dalam konstitusi Korea Selatan itu terkait dengan amandemen konstitusi itu diatur di dalam pasal 128 sampai dengan pasal 130 gitu ya. Di dalam pasal 128 itu disebutkan usulan untuk mengamandemen konstitusi dapat diajukan baik oleh mayoritas dari keseluruhan anggota Majelis Nasional atau oleh Presiden. Kemudian pasal 129, usulan amandemen konstitusi harus diperkenalkan terlebih dahulu kepada publik oleh Presiden selama 20 hari atau lebih. Kemudian pasal 130, Majelis Nasional memutuskan usulan amandemen dalam waktu 60 hari sejak pengumuman kepada publik, dan pengesahan oleh Majelis Nasional mensyaratkan 2/3 suara atau lebih dari seluruh anggota Majelis Nasional. Kemudian usulan amandemen konstitusi diajukan ke referendum nasional selambat-lambatnya 30 hari setelah disahkan oleh Majelis Nasional dan dikonfirmasi oleh lebih dari setengah keseluruhan suara yang diberikan oleh lebih dari setengah keseluruhan pemilih yang berhak memilih dalam pemilihan anggota Majelis Nasional. Ketika usulan amandemen konstitusi menerima persetujuan yang ditentukan dalam pasal 130 ayat 2, amandemen terhadap konstitusi disahkan dan Presiden mengumumkannya tanpa penundaan. Nah, jadi dalam konstitusi Korea Selatan ini yang menarik, untuk amandemen konstitusi itu usulannya bukan hanya dari parlemen, dalam hal ini Majelis Nasional, tapi juga bisa diusulkan oleh presiden gitu ya. Presiden mengusulkan, kemudian harus diperkenalkan terlebih dahulu kepada publik oleh presiden selama 20 hari, kemudian ada prosesnya di Majelis Nasional, kemudian ada juga proses referendum nasional, yang ada juga persyaratan-persyaratan lain gitu ya, harus dikonfirmasi oleh lebih dari setengah keseluruhan suara yang diberikan oleh lebih dari setengah keseluruhan pemilih yang berhak memilih. Jadi harus ada referendum yang harus diikuti oleh masyarakat, itu harus sampai setengah dari keseluruhan pemilih yang berhak memilih gitu. Jadi ada quorum lain gitu ya. Dalam proses referendum itu dianggap sah apabila diberikan oleh lebih dari setengah dari keseluruhan pemilih gitu. Jadi yang punya hak pilih itu setengah dari yang masuk, artinya masuk dalam daftar pemilih, itu setengahnya itu harus mengikuti referendum ini. Nah, seperti itu. Ada quorum referendumnya. Nah, ini menarik juga seperti itu ya. Bisa diusulkan oleh presiden, kemudian ada referendumnya yang harus diikuti oleh setengah dari pemilih. Nah, itu untuk konstitusi di Korea Selatan. Kita melihat juga bagaimana amandemen konstitusi negara India gitu ya. Diatur di dalam pasal 368 konstitusi India. Disebutkan inisiasi diawali dengan pengusulan rancangan undang-undang amandemen konstitusi kepada majelis. Ketika RUU amandemen konstitusi disahkan di masing-masing majelis oleh mayoritas dari seluruh anggota majelis dan oleh mayoritas sekurang-kurangnya 2/3 anggota majelis yang hadir dan memberikan suara, RUU amandemen konstitusi tersebut harus disampaikan kepada presiden. Kemudian presiden akan memberikan persetujuan terhadap RUU dan selanjutnya konstitusi akan diamandemen sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam RUU
tersebut gitu ya. Jadi ini inisiator awalnya itu sama dengan proses pengusulan rancangan undang-undang gitu. Jadi proses amandemen konstitusi di India itu dimulai dengan pengusulan rancangan undang-undang amandemen konstitusi, kemudian disahkan di masing-masing majelis oleh mayoritas dari seluruh anggota majelis dan oleh mayoritas sekurang-kurangnya 2/3 anggota majelis yang hadir dan memberikan suara. Kemudian setelah ada persetujuan dari 2/3 anggota majelis yang hadir, kemudian RUU tersebut disampaikan kepada presiden dan presiden akan memberikan persetujuan gitu ya. Jadi kalau di konstitusi India itu tidak ada keterlibatan masyarakat gitu ya, tidak ada referendum, jadi hanya antara majelis seperti itu ya, parlemen India, dan proses pengusulannya itu dilakukan melalui proses pengusulan rancangan undang-undang. Kemudian kita lihat lagi amandemen konstitusi di negara Jerman gitu ya. Amandemen konstitusi di negara Jerman itu diatur di dalam pasal 79 konstitusi Jerman. Disebutkan di sini bahwasanya konstitusi Jerman hanya dapat diamandemen berdasarkan undang-undang yang mengubah atau menambah teksnya, seperti itu. Kemudian undang-undang yang menjadi dasar amandemen memerlukan persetujuan 2/3 anggota DPR dan perwakilan rakyat dan 2/3 suara Senat gitu ya. Jadi prosesnya seperti itu. Di amandemen berdasarkan undang-undang yang mengubah atau menambah teksnya, kemudian memerlukan persetujuan 2/3 dari anggota DPR dan 2/3 dari anggota Senat. Jadi sini tidak ada juga proses-proses misalnya referendum gitu ya. Jadi hanya memerlukan persetujuan 2/3 dari masing-masing kamar, 2/3 dari anggota DPR dan 2/3 dari anggota Senat, seperti itu. Kemudian kita beralih ke proses amandemen konstitusi di Indonesia. Dalam konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuan mengenai amandemen konstitusi ini diatur di dalam pasal 37, di mana disebutkan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Kemudian untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian ada ketentuan khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilakukan perubahan. Itu jadi usulannya itu harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Kemudian setelah diagendakan sidang, maka sidangnya itu harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Kemudian putusannya itu harus mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 50% atau setengah ditambah 1 anggota dari seluruh anggota majelis. Jadi 50% plus satunya itu bukan dari yang hadir gitu ya, tapi 50% plus 1 dari keseluruhan jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat gitu ya. Sama dengan beberapa proses amandemen di beberapa negara seperti di Jerman, kemudian India. Proses amandemen konstitusi di Indonesia itu tidak dilakukan melalui proses referendum kepada masyarakat gitu ya. Jadi masyarakat tidak diberikan hak untuk memberikan suara apakah mereka setuju dilakukan perubahan konstitusi ataupun tidak, seperti itu. Jadi kalau kita lihat atau kita bandingkan
proses perubahan konstitusi di beberapa negara itu sebenarnya ada beberapa hal yang menarik yang seyogianya bisa juga kita terapkan seperti itu ya. Misalnya adanya referendum kepada masyarakat gitu. Apakah masyarakat setuju untuk dilakukan perubahan konstitusi? Jangan sampai amandemen konstitusi itu atau perubahan konstitusi itu hanya melihat dari keinginan-keinginan elit-elit pemerintahan di pusat seperti itu, tanpa memperhatikan kehendak dari masyarakat, atau minimal seperti di Korea Selatan lah, itu harus ada proses pemberitahuan terlebih dahulu kepada publik gitu ya, bahwasanya akan dilakukan proses amandemen terhadap konstitusi seperti itu. Bahkan menarik juga, apakah kita ingin mengadopsi seperti yang di dalam konstitusi Korea Selatan gitu ya, presiden diberikan hak untuk melakukan usulan terhadap amandemen konstitusi gitu. Itu hal yang menarik juga gitu ya, presiden diberikan hak untuk pengusulan untuk mengamandemen konstitusi gitu. Tapi itu tergantung bagaimana kita melihatnya seperti itu. Apakah perlu presiden diberikan hak untuk mengajukan usul seperti itu ya. Jadi kalau untuk konstitusi di Indonesia, prosesnya itu hanya atau dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat gitu ya, tanpa ada proses mengikutsertakan presiden ataupun mengikutsertakan rakyat atau masyarakat melalui proses referendum. Jadi untuk serial pembelajaran perbandingan hukum tata negara terkait dengan perbandingan amandemen konstitusi mungkin cukup sampai sekian. Berikan tanggapan dan komentar teman-teman sekalian di kolom komentar. Jadi demikian, sampai jumpa lagi di channel Ali Hukum. Ali Hukum bukan anak jalanan, tapi si Ali yang ingin menjadi seorang ahli hukum. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.